Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget yang memberi julukan kalau brand yang akan kita bahas kali ini adalah Duta Water Drop. Karena untuk harga 1-5 juta, semua produknya masih menggunakan konsep layar water drop screen. Tidak ada satupun yang menggunakan layar punch-hole display. Jadi tidak heran kalau diberi julukan Duta oleh netizen. Dan di tangan saya saat ini sudah ada Vivo T1 5G dengan varian yang lebih terbaru 8/256GB yang dijual dengan harga 4,1 juta. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan membahas lengkap HP ini. Kira-kira bakal sebagus dan semenarik apa? Untuk poin yang pertama seperti biasa kita akan bahas dari segi desainnya terlebih dahulu. Di sini untuk urusan desain, jujur saya suka dengan tampilan HP ini. Looknya terlihat mewah serta nyaman digenggam, karena ketebalan bodinya tidak sampai 8,1 mm. Jadi terasa kompak saat di tangan. Untuk letak sensor sidik jarinya sudah ada di bagian samping. Jadi satu dengan tombol power yang mana ini sangat mudah dijangkau. Tapi di sini ada yang harus kamu perhatikan, karena untuk slot SIM tray-nya HP ini masih menggunakan slot hybrid. Jadi SIM 1, SIM 2, dan micro SD tidak bisa dipasang bersamaan, harus ada yang mengalah salah satu. Lalu untuk tampilan depannya, di sini memang ada yang sedikit disayangkan. Karena HP ini masih menggunakan konsep layar jadul water drop screen, ciri khas Vivo. Jadi agak kurang greget aja gitu, soalnya untuk desain belakangnya sudah kece abis. Tapi untungnya untuk kualitas layar yang ditawarkan sudah bagus karena dibekali dengan resolusi layar yang tinggi Full HD+, serta sudah didukung dengan P3 display color gamut. Jadi untuk saturasi warna layarnya jujur sangat memanjakan mata, terlihat ngejreng dan tajam walaupun hanya menggunakan panel IPS LCD. Pokoknya sudah bisa diandalkan lah untuk digunakan berbagai kebutuhan. Mulai dari nonton, scrolling sosmed, atau main game. Walaupun untuk refresh rate-nya hanya mentok di 60Hz saja. Dan dari keseluruhan desain yang ada di sini yang perlu kamu garis bawahi hanya satu, yaitu slot SIM tray-nya yang hybrid. Kalau untuk masalah layar masih water drop screen dan refresh rate hanya 60Hz, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja. Sedangkan untuk dapur pacunya di sini kamu tidak usah khawatir karena Vivo T1 5G dibekali dengan kapasitas yang super jumbo 8/256GB yang masih bisa ditambah dengan RAM virtual hingga maksimal 4GB. Dengan kapasitas yang ada, HP ini tuh sudah bisa diandalkan untuk menyimpan banyak file atau aplikasi. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk chipsetnya di sini juga sudah sangat powerful. MediaTek Dimensity 810 octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi hanya 6 nanometer. Di sini untuk skor Geekbench-nya, HP ini mampu menghasilkan angka 476 untuk single core-nya dan 1410 untuk multi core-nya. Sedangkan untuk AnTuTu Benchmark tembus di angka 365 ribuan dengan skor CPU di angka 108 ribuan dan skor GPU di angka 88 ribuan. Dari skor yang dihasilkan sudah jelas kalau Vivo T1 5G ini dibekali dengan SoC yang bukan kaleng-kaleng. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk koneksinya di sini sudah support hingga jaringan 5G. Jadi bisa dipastikan kalau HP ini tuh sangat cocok untuk penggunaan jangka panjang. RAM-ROM besar, chipset ngebut dan jaringannya sudah 5G. Buat kamu yang butuh sensor NFC di sini juga sudah ada. Lalu untuk urusan performa dari pengujian yang saya lakukan, jujur HP ini sudah terasa lancar untuk digunakan berbagai kebutuhan. Mulai dari yang ringan sampai yang berat sekalipun. Digunakan buat main Mobile Legends sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar di setting grafik hingga high dan frame rate high. Di sini untuk gameplaynya sudah cukup playable menurut saya, baik saat satu lawan satu atau lagi rame-rame. Frame drop atau delay jarang saya temui saat gameplay. Yang penting kuncinya jaringan juga harus bagus. Sedangkan kalau digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik. Untuk settingan grafiknya ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Di sini untuk gameplaynya sudah cukup memuaskan. Grafiknya bagus, performanya juga lancar. Apalagi untuk sensor giroskopnya juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Jadi berasa enak aja gitu untuk main game berlama-lama di HP ini. Untuk suhu dari HP-nya sendiri di sini terpantau adem karena sudah dilengkapi dengan liquid cooling. Dan buat kamu yang butuh game turbo atau mode game, di sini juga sudah ada. Jadi saat main game bisa blokir notifikasi tidak penting atau ingin meningkatkan kinerja CPU. Pokoknya kalau untuk urusan performa kamu tidak perlu khawatir karena HP ini tuh sudah bisa banget diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan. Chipset ngebut, performanya juga lancar.
Geser ke daya tahan baterai, Vivo T1 5G dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya, sayangnya hanya fast charging 18 Watt. Jadi untuk isi daya sampai full 100% membutuhkan waktu tidak terlalu cepat, 2 jam bahkan lebih. Jika dibandingkan dengan para kompetitor, ini jelas kalah. Karena untuk harga segini, kebanyakan merek lain sudah dibekali dengan fast charging hingga 33 Watt. Tapi kalau untuk daya tahannya tergolong awet karena memiliki angka fabrikasi yang kecil, hanya 6 nanometer. Lanjut untuk urusan sistem, HP ini berjalan di Android 12, basis Vantos OS 12. Sudah paling terbaru untuk saat ini. Di sini yang saya suka, UI-nya ini mampu memberikan user experience yang menyenangkan. Karena sistemnya berjalan dengan baik dan optimal, bisa dibilang minim bug atau drama. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font juga banyak ada di aplikasi tema bawaan. Walaupun untuk item yang bagus-bagus kebanyakan harus berbayar. Sedangkan untuk fitur yang disediakan kamu tidak usah khawatir. Karena fitur yang ada di HP ini sudah lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, split screen, screenshot 3 jari, rekam layar, dan screen mirroring sudah tentu ada. Dan untuk poin yang terakhir kita akan bahas kameranya yang sudah dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh plus 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel. Di sini untuk fitur kamera yang ditawarkan sudah cukup lengkap, tapi sayangnya ada beberapa fitur yang tidak ada. Seperti contohnya ultra stabil video untuk kamera belakang maupun depan. Sedangkan kalau untuk hasil kameranya, Vivo T1 5G sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Gambarnya terlihat tajam dan detailnya juga dapat. Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya di sini juga cukup bagus, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya sekali jepret siap untuk upload. Lalu untuk hasil kamera selfie-nya jujur juga sudah cukup memuaskan. Karena untuk hasilnya sudah terlihat bagus dan tajam. Bahkan dibekali dengan resolusi yang besar, 16 megapiksel. Untuk komposisi warnanya juga cukup baik dan bisa dibilang cocok buat kamu yang hobi selfie. Ini adalah contoh perekaman kamera depan menggunakan Vivo T1 5G. Oke, ini di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup baik. Dan yang sebelah kanan itu adalah contoh untuk perekaman kamera belakangnya. Di sini untuk perekaman videonya HP ini bisa mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second atau bisa juga di 60 frame per second. Silakan kamu nilai untuk saturasi warnanya, oke, warna kulit, keadaan sekitar, dan kualitas suara yang saya hasilkan. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesimpulannya, menurutku HP ini sudah cukup menarik, terutama buat kamu yang suka dengan brand Vivo. Atau buat kamu yang butuh memori penyimpanan super besar, chipset ngebut, jaringan sudah 5G, performa lancar, dan kameranya bisa diandalkan. Di sini memang ada beberapa hal yang harus kamu garis bawahi. Seperti slot SIM tray masih hybrid, fast charging hanya 18 Watt dan belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Tapi ini sih wajar, karena semua produk pasti punya nilai lebih dan kekurangan masing-masing. Jadi yang paling penting, sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Namun yang jelas enaknya pakai HP Vivo tuh hardware-nya bandel dan bisa diandalkan untuk penggunaan jangka panjang. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Dan buat kamu yang belum follow, jangan lupa follow akun Instagram saya di @sesuai.harga untuk mendapatkan info menarik lainnya dan keseruan selama hidup di desa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.